Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kami alumni Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah Pesantren Ar-Raudatul Hasanah berjanji. Demi Allah. Kami siap dan sanggup mengemban dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang kami terima dari Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah Pesantren Ar-Raudatul Hasanah untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa. Ananda Muhammad Amir Azikra, Ananda Muhammad Amirul Kisti Lubis, Ananda Muhammad Arifin Ilham, Ananda Muhammad Nafriza, Ananda Muhammad Zaki Al-Muttaqi. Will be delivered by one of the guardians. Sambutan selanjutnya dari perwakilan wali santri yang akan disampaikan oleh Bapak Haitami Lubis SAG, wali dari Ananda Amirul Kisti Lubis, santri kelas 6A. Waktu dan tempat kami persilahkan.
keringat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih semangat lagi pakai pantun, karena nanti diprotes orang yang lain pakai peci kok pakai ini ya. Mau tampil beda aja. Jalan-jalan ke negeri Baghdad, kurang kuat cakepnya. Jalan-jalan ke negeri Baghdad, nah gitulah kan enak. Jangan lupa membeli tomat. Kalau kita umat Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya hingga kita bisa hadir di ruangan yang mulia ini. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa al-Islam dengan sumber Al-Quran dan Sunnah, yang dengan menjalankannya kita pasti masuk surga. Dan mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan maksimal melaksanakan perintahnya dan dengan maksimal pula menjauhkan diri dari apa yang dilarangnya. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Badan Wakaf Pesantren Ar-Raudatul Hasanah, Bapak Dr. Andus Muhammad Ilyas Tarigan. Iya, kalah karo, mujuah-juah kita kerina. Yang kedua, yang kami hormati Bapak Pimpinan Pesantren Raudatul Hasanah, Bapak Insinyur Prana Rulianto Tarigan. Kalah karo, mujuah-juah kita kerina. Yang kami hormati Bapak Direktur Pesantren Ar-Raudatul Hasanah, Ustadz Solihin Adin SAG MM. Kalah Betawi. Sehatlah kita semua ya. Yang kami hormati Bapak Wakil Direktur Pesantren Ar-Raudatul Hasanah, Ustadz Charles Ginting BHSC. Hendak kalah karo kama. Ustadz Miftahuddin Arifin SSMM. Yang kami hormati Ketua Stip Ar-Raudatul Hasanah, Ustadz Dr. Rasidin Bina MA. Kalah alas. Bineka Tunggal Ika. Mujuah-juah kita. Kepala-kepala bidang pesantren Ar-Raudatul Hasanah, Asatiz Atasizah Pesantren Ar-Raudatul Hasanah, seluruh wali santri pesantren Ar-Raudatul Hasanah, seluruh santri akhir KMI Pesantren Ar-Raudatul Hasanah, dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi pagi di SMS. Iya. Kalau enggak tahu juga kita siapa-siapa yang mau kita sebut ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya mewakili suara hati dari wali santri. Sarapan buncis di pagi hari, campur nasi dan sambal teri. Saya Haitami Lubis, orang tua Amirul Kisti, mohon izin mewakili wali santri.
nengok anak-anak kita ini berpakaian pakai dasi, nengok ustaz-ustazah pakai jas pakai dasi, sepertinya kita terbayang akan masa depan Indonesia yang lebih cerah lagi. Saya yakin kita orang tua dengan acara ini, yang pertama ada dalam hati adalah bangga, syukur karena anak-anak kita sudah selesai dalam satu episode pendidikannya di pesantren. Kalau kita bayangkan dahulu pertama kali kita mengantar anak kita ke sini, ada yang menangis minta pulang, ada yang mengguling-guling minta pulang, ada yang mengadu, "Ma, nggak enak makanannya, Ma." Ada lagi yang mengadu, "Kawan-kawanku congok-congok kali. Datang aku terlambat, nasinya udah habis, tinggal makan sayur aja aku, Ma." Dan kita sebagai orang tua mungkin pernah juga terbayang, ketika kita tidur di rumah, kita membayangkan anak kita tidur di sini. Kemudian belum lagi dia mengadu, sandalnya hilang, anduknya tertukar. Itu menjadi kenang-kenangan kita sebagai orang tua. Tapi hari ini hal itu sudah menjadi kenangan buat kita, dan kita bangga bahwa anak-anak kita sudah selesai melaksanakan studinya di Rodatul Hasanah ini. Dan saya yakin anak-anak kita ini masuk ke pesantren ini belum tentu cita-cita mereka sendiri. Bisa jadi kebanyakan cita-cita orang tuanya. Masuk pesantren aja kau, supaya kau bisa belajar agama. Di luar ini gak jelas ini. Anak pun kadang mungkin merasa terpaksa. Tapi dengan tamatnya hari ini, keterpaksaannya itu sudah hilang. Karena dia berhasil mencapai target tamat di pesantren Rodatul Hasanah. Tapi bisa jadi memang kemauan anak kita sendiri. "Ma, ya aku masuk pesantren aja lah." "Oh iya, tapi kan enak di luar sini, kau bisa bergaul bebas." "Enggak lama, aku masuk pesantren aja." Nah, kalau ini terjadi, ini lebih plus lagi bagi anak-anak kita, karena dia memilih sendiri untuk masuk pesantren ini. Tapi cita-citanya sendiri atau cita-cita orang tuanya yang membuat dia masuk pesantren, dengan wisuda atau tamat hari ini menjadi luber semua, mereka berhasil mencapai target itu. Sebagai orang tua, kita pasti mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Peci hitam, sal hijau, jas biru apa namanya ini? Biru dongker, gagah dan perkasa sekali. Saya terbayang kalian akan duduk nantinya di gedung DPR. Saya terbayang kalian akan duduk di bangku gubernur. Episode yang kalian lakukan di pesantren ini belum apa-apa. Masih perlu banyak perjuangan, masih perlu melanjutkan studi yang lebih tinggi. Ada cerita dari negeri Kanoha yang mungkin menjadi pemikiran kita. Di negeri Kanoha terindikasi penggelapan pajak 390 triliun di negeri Kanoha kita. Ada dugaan seperti itu. Di negeri Kanoha diduga menteri-menterinya melakukan korupsi. Di negeri Kanoha banyak dugaan anggota DPR-nya menyelewengkan amanah. Karena itu, anak-anak pesantren
harus jadi pelajaran bagaimana tetangga kita negeri Kahonoha melakukan hal itu. Dan itu hampir mirip seperti yang dikatakan hadis Rasul, bahwa suatu akhir zaman nanti para pemimpinnya seperti singa, menteri-menterinya seperti serigala. Kenapa itu terjadi? Karena yang menguasai negeri Kahonoha bukan orang pesantren. Hidup pesantren. Karena itu bagi anak-anak yang tamat hari ini, saya sampaikan, nggak usah jadi ulama semua, nggak usah. Cukup Muhammad Amirul Kisti aja yang jadi ulama. Ya, doakan dia ingin ke Madinah. Jadi dia cerita, "Mak, ada kawanku lulus dia ke Universitas Madinah, nilainya bukan bagus-bagus sekali, Mak. Enggak bagus-bagus sekali nilainya, tapi rupanya rahasianya, Mak, kalau emak jumpa sama kawan emak, bilang sama kawan emak, doakan ya anakku mau ke pesantren, mau ke Universitas Madinah." Lulus dia, Mak. Jadi emaknya pun sibuk lah, asal jumpa kawan, doakan ya anakku mau ke Madinah. Nah, doakan anakku mau ke Madinah. Nah, hari ini yang bercakap ayahnya. Nah, jadi minta mohon doa kepada bapak sekalian, ibu sekalian, mendoakan anak saya supaya lulus Madinah. Nilainya bagus, kalau ini bagus. Kalau ini nilainya lumayan bagus ya. Yang lainnya jadi ketua partai. Yang lainnya jadi kepala pajak, agar pajak kita tidak kebobolan, karena anak pesantren yang mengurus pajak. Yang lainnya jadi kepala bank. Yang lainnya menjadi gubernur, menjadi wali kota, ya minimal menjadi camat lah. Kalau negara kita ini diurus orang-orang yang beragama, baldatun thayyibatun wa gharbun ghafur akan muncul ke permukaan. Itu dia. Jadi nggak usah jadi ulama semua. Jadi polisi, jadi tentara, supaya tidak terjadi kriminalisasi ulama. Kenapa? Karena polisinya orang pesantren, karena tentaranya orang pesantren. Ini harapan kami kepada anak-anak sekalian. Ada yang mengatakan jangan masuk pajak, jangan masuk bank, karena itu nggak sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita nggak masuk, orang itu yang masuk, hancurlah kita. Fatwa Darul Iftah Mesir tahun 2003 kalau nggak salah telah memperbaiki fatwanya. Dulu mereka menfatwakan bank dan produk-produknya, tapi sekarang mereka kaji ulang dan bank itu tidak haram katanya. Jadi negeri kita ini jangan seperti negeri Kahonoha. Kalau nanti yang menguasainya adalah alumni pesantren, terutama pesantren Raudatul Hasanah. Hidup santri Raudatul Hasanah. Mau kan? Mau lah. Jangan nggak mau pula. Karena udah hancur-hancuran. Negeri Kahonoha udah hancur-hancuran itu. Masa depannya ada di tangan kalian. Karena itu 20 tahun ke depan, alumni yang hari ini dilantik akan reuni di Istana Negara. 20 tahun ke depan, anak-anak yang dilantik hari ini akan reuni di gedung DPR MPR. Setuju? Ya, harus setuju. Dan selanjutnya kepada lembaga Raudatul Hasanah, sudah 40 tahun, dan ini teringat kita Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun, artinya sudah dewasa betul. Ke depan diharapkan
Rodatul Hasanah mengembangkan sayapnya. Mungkin akan membuka sayap rumah sakit. Mungkin sayap Rodatul Hasanah akan membuka hotel syariah. Mungkin sayap Rodatul Hasanah akan membuka supermarket. Karena alumninya sudah berserak. Alumninya sudah banyak yang dokter. Alumninya sudah banyak yang sarjana ekonomi. Alumninya sudah banyak yang ahli bisnis. Karena itu nggak ada salahnya Rodatul Hasanah ke depan mengembangkan sayapnya, bukan hanya serius atau bukan hanya konsentrasi di lembaga pendidikan saja, tapi sudah mulai memikirkan alumni-alumninya yang sudah profesional di luar untuk dimanfaatkan, mengembangkan potensi Rodatul Hasanah dengan sayap-sayap yang semakin melebar. Dan yang terakhir, terutama kepada ustadz dan ustazah, tak ada kata yang bisa dipilih kecuali mengucapkan terima kasih telah mendidik anak kami dengan tingkah laku yang begitu beragam. Ada yang dimarahi nangis, ada yang dimarahi melawan, ada yang dimarahi nggak mau balik. Tapi ada yang aneh, udah dimarahi, udah disekor selama 1 tahun, dibilang ayahnya, udah kita pindah aja ke Gontor. Dia enggak. Apa jawaban dia? Enggak ayah, ini cuma kecelakaan aja ya. Oke, kalau begitu di mana kau menjalani masa hukumanmu selama 1 tahun? Dia minta menghafal Al-Quran di Langkat. Ya, kami kirim ke sana. Karena dia bilang Rodatul Hasanah is the best. Aku mau ya namaku tercatat sebagai alumni Rodatul Hasanah. Ya udah, kita kirim dia. Awalnya kita mencari rumah-rumah tahfiz yang bisa menerima dia sebelum akhirnya dia terdampar ke Langkat. Semua rumah tahfiz menolak. Kenapa? Karena dia keluar dari pesantren, kasus, mereka takut menerimanya. Kita telepon wali kelasnya, Ustaz nggak tahu, udah berapa banyak rumah tahfiz yang kami datangi, nggak ada yang mau menerima karena mereka takut anak kami ini keluar karena berkasus. Ya merepek juga lah saya ya. Tapi akhirnya sang Ustaz ngasih solusi, cari rumah tahfiz ini, akhirnya sampailah dia ke Langkat. Itu hebatnya Rodatul Hasanah ini ada di hati santri-santri kita ini. Terbukti dengan banyaknya yang mungkin dialami anak-anak kita ini, hari ini mereka dilantik menjadi taman. Dan saya yakin anak-anak yang dilantik hari ini bercampur perasaannya. Bahagia, senang karena sudah tercapai target. Tapi sedihnya ada juga. Dari kecil sampai dewasa kita di sini, sebagaimana lagu santri tadi, pasti itu semua tidak akan gampang dilupakan. Kita akan mengenang bahwa kita pernah kena marah Ustaz. Kita akan mengenang bahwa kita pernah berkelahi dengan kawan. Kita mengenang bahwa properti kita mungkin diambil kawan. Pasti ada rasa sedih meninggalkan ini. Tapi karena hidup terus berlanjut, kita harus meninggalkan pesantren ini dengan mengejar cita-cita yang akan kita raih. Dan semoga anak-anak sekalian akan sukses ke depannya. Dan sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz, Ustazah, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat Ustaz
di kemudian hari nanti. Dan dalam riwayat disebutkan bahwa yang pertama kali masuk surga nanti adalah para guru, ustadz-ustadz. Karena dalam riwayat saya pernah membaca, Amirul Qisti, kau masuk surga. Masuk surga. Tapi ketika mau masuk surga, Allah bertanya kepada Amirul Qisti, siapa yang mengajari kau syariat Islam? Oh, ustadku, pesantren, Ustaz Solihin. Panggil Ustaz Solihin. Ustaz, betul Ustaz mengajarkan Amirul Qisti syariat Islam? Benar ya Allah. Ustaz duluan masuk surga. Gitu dia urutannya. Jadi gurunya dulu masuk surga, baru murid-muridnya. Yang jelas, kita semua akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Habislah ya. Udahlah, cukuplah. Jatahnya tadi cuma diminta 5 menit. Saya bilang sama istri saya, cuma 5 menit. Udah, abang sampaikan aja. Gak akan ditangkap polisi abang kalau lebih. Cuman acaranya pasti lebih panjang ya, karena kata sambutannya udah terlalu panjang. Baik, mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan, kata-kata yang salah, itu pasti dari saya, yang benar datang dari Allah. Atau perilaku yang tidak berkenan, kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin sekalian saya mohon maaf. Berdebur ombak, berdebur ombak di tepi pantai. Bersyukur kita bersyukur karena anak-anak kita sudah selesai. Billahi fisabilil haq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringatnya udah dipoto tadi. Oh, sana ya.